Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Nurhasana dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi morfoponemik, mata kuliah morfologi bahasa, dosen pengampu Jaka Tirta Bayu MPD. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu morfoponemik. Jadi, morfoponemik adalah perubahan fonem yang terjadi akibat bertemunya morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis morfoponemik. Nah, di dalam jenis-jenis morfoponemik ini ada 6. Yang pertama, penghilangan bunyi. Yang kedua, penambahan bunyi. Yang ketiga, perubahan bunyi. Yang keempat, perubahan dan penambahan bunyi. Yang kelima, perubahan dan penghilangan bunyi. Yang keenam, peloncatan bunyi. Selanjutnya yaitu morfoponemik dalam pembentukan kata bahasa. Nah, di dalam pembentukan kata bahasa itu ada 4. Yang pertama, prefiksasi ber. Di dalam prefiksasi ber itu ada pelepasan fonem, perubahan fonem, pengkekalan fonem. Yang kedua, prefiksasi me. Di dalam prefiksasi me itu ada pengkekalan dan penambahan fonem. Yang ketiga, prefiksasi ter. Nah, di dalam prefiksasi ter itu ada pelepasan fonem, perubahan fonem, dan pengkekalan fonem. Yang keempat adalah sufiksasi an. Nah, di dalam sufiksasi an itu ada pemunculan fonem dan pergeseran fonem. Selanjutnya adalah proses pemunculan fonem. Di dalam morfoponemik yang paling banyak terjadi itu adalah pemunculan fonem. Kenapa? Karena fonem yang muncul itu sama tipenya dengan fonem awal dalam morfem dasar. Jadi perubahan morfoponemik semacam itu menimbulkan alomorf-alomorf dari morfem yang bersangkutan. Contohnya, nah di sini saya menampilkan ada 3 contoh. Mulai dari pemunculan bunyi Y pada kata ketinggian, tepian, dan penantian. Di sini dituliskannya di dalam, biasanya katanya adalah ketinggian, namun kita membacanya dengan bunyi ketinggian, jadi seolah-olah ada huruf Y-nya. Yang kedua, itu adalah pemunculan bunyi W di dalam kata kepulauan, serbuan, dan pertokoan. Di sini juga sama. Biasanya kata kepulauan ditulisnya dengan kepulauan. Jadi seolah-olah ada huruf W-nya. Selanjutnya, pemunculan A pada penggabungan morfem dasar ayah dengan prefiks anda. Jadi di sini antara ayah dan anda itu digabungkan menjadi ayah anda. Selanjutnya adalah proses pengkekalan fonem. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu proses pengkekalan fonem. Jadi, di dalam proses pengkekalan fonem ini tidak ada yang berubah. Contohnya seperti ber ditambah renang menjadi berenang. Yang selanjutnya, sejarah ditambah wan jadi sejarawan. Yang ketiga, anak dan da jadi ananda. Jadi, pengkekalan fonem itu hilangnya suatu proses morfologi, misal dalam proses pengimbuhan prefiks ber pada kata dasar renang, maka bunyi R yang ada pada prefiks ber dilepaskan. Juga di dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada dasar kata sejarah, maka morfem H pada kata dasar sejarah itu dilepaskan. Selanjutnya adalah proses peluluhan fonem. Nah, jadi peluluhan fonem itu adalah luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Umpamanya dalam sebuah pengimbuhan prefiks me pada dasar kata sikat, maka fonem S pada kata dasar sikat itu diluluhkan dan disenyawakan dengan fonem nasal NY yang ada pada prefiks me itu. Contohnya, me ditambah sikat menjadi menyikat. Jadi di sini S-nya diganti dengan NY sehingga menjadi menyikat. Begitupun dengan P ditambah sikat menjadi penyakit karena S-nya dihilangkan dan diganti NY. Selanjutnya adalah proses pergeseran fonem.
Nah, jadi proses bergesernya fonem itu adalah bergesernya posisi suatu fonem dari satu suku kata ke dalam suku kata lainnya. Contohnya, lompat ditambah i menjadi melompati. Nah, selanjutnya adalah proses perubahan fonem. Jadi, proses perubahan fonem itu adalah berubahnya suatu fonem atau bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Nah, di sini juga ada contohnya ber ditambah ajar, belajar. Jadi, kata ber yang ada R-nya diganti dengan huruf L. Jadi, R-nya dileburkan diganti dengan L sehingga menjadi belajar. Nah, di sini juga ada bentuk nasal dan tak bernasal. Jadi, apa sih itu bentuk nasal dan tak bernasal? Bentuk nasal dan tak bernasal itu adalah hadir dan tidaknya bunyi nasal dalam pembentukan kata bahasa Indonesia, sangat erat dengan kaitannya menurut Abdul Qadir dalam bukunya. Yang pertama itu ada tipe verba yang menurunkan bentuk kata itu. Yang kedua, umpama pembentukan kata sebagai istilah, dan yang ketiga, umpama pemberian makna tertentu. Nah, di sini kita akan membahas apa sih ketiga tipe tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kaitan dengan tipe verba. Di dalam buku Abdul Qadir dia juga menyebutkan dalam bahasa Indonesia ada 4 macam tipe verba dalam kaitannya dengan proses nasalisasi. Keempat verba itu adalah yang pertama, verba prefiks me termasuk verba me dan kan dan me dan i. Yang kedua, verba berprefiks me dengan pangkal per dan kan. Selanjutnya, verba prefiks ber, dan yang terakhir adalah verba dasar atau tanpa afiks apapun. Yang kedua adalah kaitan dengan umpama pembentukan istilah. Nah, jadi umpama pembentukan istilah di dalam buku Abdul Qadir juga menyebutkan adalah menyebutkan dalam peristilahannya. Biasanya pembentukan istilah itu digunakan dalam istilah olahraga gitu. Contohnya, petinju itu yang diturunkan dari verba bertinju sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk peninju yang diturunkan dari verba meninju yang bukan menyatakan profesi. Kemudian, berdasarkan bentuk petinju dibuatlah istilah-istilah dalam bidang olahraga seperti penembak bukan penembak, petembak bukan penembak, petenis bukan penenis, peterjun atau payung bukan peterjun payung. Nah, selanjutnya, kaitan dengan upaya semantik. Apa sih itu semantik? Nah, semantik sendiri adalah cabang ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Jadi, di dalam buku Abdul Qadir, dia juga menyebutkan bahwa untuk memberikan suatu makna tertentu, bentuk yang seharusnya tidak bernasal diberi nasal. Umpamanya, bentuk mengkaji dalam arti meneliti dibedakan dengan bentuk mengkaji yang berarti membaca Al-Quran. Contoh lain, pejabat, penjabat, pelepasan. Nah, untuk kesimpulan dari materi-materi yang telah saya paparkan adalah yang pertama, afiks me bersama alomorfnya merupakan imbuhan yang produktif, baik itu berperan sebagai prefiks maupun gabungan prefiks sufiks. Yang kedua, karena keproduktifannya, kita dapat dengan mudah menemukan kaidah pembentukan dasar data-data yang ada. Yang ketiga, proses morfofonemik yang melibatkan afiks me secara garis besar terdiri dari 3 jenis, yaitu pengkekalan, peluluhan, dan pemunculan fonem. Yang keempat, proses penggeseran yang dikemukakan dalam data terjadi akibat munculnya sufiks i dan an, sedangkan proses pemunculan dan pengkekalan pada kata mengkonsumsi adalah anomali. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih sudah menyaksikan.